Baiklah, selanjutnya B. Prosedur penyusunan karya tulis. Langkah-langkah melakukan penelitian. 1. Menentukan masalah penelitian. Penelitian pengkajian survei atau survei penelitian baru dapat dilakukan apabila telah ditentukan masalah yang akan diteliti. Permasalahan tersebut berupa pertanyaan penelitian yang menentukan jawaban baik dari lapangan maupun sumber-sumber lain. Masalah biasa dilihat di buku, jurnal, atau ke lapangan. 2. Prosedur penelitian dan pengumpulan data. Pengelolaan data yang tidak didapat saat pengumpulan data. Mendeskripsikan hasil penelitian dan menarik kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. C. Sistematika penulisan makalah. 1. Ciri-ciri pokok makalah. A. Sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. B. Dari sifat dan jenis penalaran terbagi menjadi 3. 1. Makalah deduktif. Makalah yang penulisnya didasarkan pada kajian teori pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. 2. Makalah induktif. Makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan yang relevan dengan yang dibahas. 3. Makalah campuran. Makalah yang ditulisnya didasarkan pada kajian teori dihubungkan dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas. C. Dari segi jumlah halaman dibedakan makalah panjang dan makalah pendek. Makalah panjang halamannya lebih dari 20, sedangkan makalah pendek kurang. Sistematika penulisan terbagi 3, yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir. 2. Sistematika penulisan makalah. A. Bagian awal terdiri dari 1. Halaman sampul judul, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Daftar tabel dan gambar kalau ada. B. Bagian inti terdiri dari 1. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, masalah atau topik, bahasa dan tujuan penulisan makalah. 2. Teks utama, berisi pembahasan tentang topik yang dibahas. Penutup, berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan dan saran-saran. C. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, daftar lampiran jika ada. 3. Struktur makalah induktif. A. Pendahuluan berisi tentang latar belakang atau topik, bahasa atau tujuan penulisan makalah. B. Isi terbagi menjadi 2, berisi data yang telah diperoleh di lembaga hasil penelitian, berisikan kesimpulan dan kaitannya dengan teori-teori yang relevan. C. Kesimpulan, berupa kajian teori yang telah dilakukan, tambahan dengan saran yang mungkin dilaksanakan. 4. Struktur makalah campuran deduktif induktif. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Identifikasi masalah. C. Batasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Pertanyaan penelitian. F. Tujuan penelitian. G. Penggunaan penelitian. H. Definisi penggunaan variabel. Bab 2. Kerangka teoristik. A. Berisi teori-teori yang relevan. B. Karangan konseptual. C. Asumsi. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian. B. Populasi dan sampel. C. Instrumen. D. Teknik pengumpulan data. E. Teknik analisis data.
Fase penelitian. A. Deskripsi data. B. Analisis data. C. Pembahasan. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. B. Implikasi. C. Saran. Daftar pustaka lampiran. 5. Unsur-unsur pokok yang harus ada dalam makalah. A. Pendahuluan. B. Topik bahasa. C. Permasalahan. D. Pembahasan. E. Kesimpulan dan saran. F. Daftar pustaka. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang mengapa topik dan permasalahan diangkat. B. Tujuan. C. Manfaat. D. Topik bahasa. E. Pokok permasalahan yang akan dibahas. Bab 2. Permasalahan. A. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari jalan keluarnya. B. Rumusan masalah. C. Ruang lingkup permasalahan. Bab 2. Pembahasan. Uraian sebagai jawaban dari pertanyaan diambil bab hasil telaah teori. Bab 3. Kesimpulan hasil cakupan dan teori pembahasan. 6. Langkah-langkah penyusunan makalah. A. Tentukan topik makalah. B. Rumusan permasalahan berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan topik. C. Buat karangan outline dari pembahasan suatu dengan permasalahan yang diajukan dirinya. Topik subtopik. D. Sediakan bahan atau materi dari buku, majalah, jurnal, laporan yang relevan dengan topik. E. Tuliskan konsep awal untuk mengisi subtopik sesuai kerangka pada poin 3. F. Baca dan periksa secara menyeluruh mengenai kutipan isi pembahasan bahasa formal. G. Lakukan perbaikan. H. Serahkan tepat pada waktunya. D. Tulisan ilmiah populer dalam media massa. Tulisan ini populer yang dimuat dalam media massa yang dimaksud antara lain majalah ilmiah, jurnal, dan surat kabar. Tulisan ilmiah yang dimuat itu biasa berupa makalah ilmiah, hasil penelitian, atau kajian dan ulasan. Dikatakan ilmiah populer karena tema yang dibahas adalah masalah aktual dan disajikan dalam bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca. 1. Jenis tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer yang umumnya dimuat di surat kabar dan majalah adalah ulisan atau kajian terhadap suatu